Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Indriani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. NIM saya F2B023041. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan pendidikan di sekolahan. Langsung saja. Pemimpin secara sederhana adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ada 5 unsur kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin adalah orang yang mengarahkan pengikut, melahirkan kinerja atau aktivitas. Terus, kedua adalah pengikut. Pengikut adalah orang yang bekerja di bawah pengaruh pimpinan. Yang ketiga, ada konteks. Konteks adalah situasi formal atau tidak formal, sosial atau kerja, dinamis atau statis, darurat atau rutin, rumit atau sederhana sesuai hubungan pemimpin dan pengikut. Yang keempat adalah proses tindakan. Proses adalah tindakan kepemimpinan, perpaduan pemimpin, mengikuti, membimbing untuk menuju pencapaian. Terus yang kelima adalah hasil. Hasil adalah yang muncul dari hubungan pemimpin, pengikut, dan situasi. Nah, kedua, setelah unsurnya ada peran kepemimpinan. Ada 4 peran kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama sebagai penentu arah. Pimpinan harus mengembangkan visi dan membagi semua orang untuk mewujudkannya. Terus yang kedua ada agen perubahan. Nah, untuk memerankan sebagai agen perubahan, pemimpin harus mampu mengantisipasi untuk perkembangan dunia luar, menilai implikasi untuk pelaksanaan dan pemberdayaan orang menuju perubahan. Yang ketiga ada juru bicara. Pemimpin harus mampu bernegosiasi dengan organisasi lain, terus untuk membangun jaringan kerja atau relasi, terus memberikan gagasan sumber daya atau informasi bagi organisasi. Terus yang keempat ada pelatih. Pemimpin harus memberdayakan staf dan pegawai agar bersemangat mengejar visi. Sebagai pelatih, pemimpin juga menjadi teladan dalam usaha mewujudkan visi menjadi kenyataan. Terus selanjutnya adalah kepemimpinan pendidikan di sekolahan. Pengertian kepemimpinan pendidikan, fenomena kepemimpinan organisasi pendidikan dan administrasi adalah terkait dengan kepemimpinan yang diterapkan dalam kegiatan orang dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan dalam berbagai jenjang organisasi pendidikan informal yang berinteraksi dengan organisasi formal. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Ada 5. Yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara dalam organisasi. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang aktif. Terus yang keempat, pimpinan sebagai mediator, dan yang terakhir adalah pimpinan sebagai integrator. Terus yang selanjutnya ada kepribadian pemimpin. Pemimpin pendidikan yang baik dan sukses harus memiliki persyaratan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, rendah hati dan sederhana. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilitasan dalam emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, ada jujur, adil, dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, keahlian dalam jabatan. Terus ada juga karakteristik kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam konteks manajemen berbasis sekolah membutuhkan kepala sekolah yang memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menyadari bagaimana perubahan adalah merupakan keharusan. Terus yang ketiga, berpandangan bahwa sekolah adalah lembaga publik yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. Dan yang keempat, memahami arah kebijakan pendidikan secara nasional. Yang kelima, ada memiliki keterampilan untuk mengatasi permasalahan proses pembelajaran. Yang keenam, dapat melakukan interaksi yang positif dengan dunia usaha dalam upaya mencari dana untuk kepentingan sekolah dan
lain sebagainya. Yang ketujuh, ada memiliki visi yang konkret tentang implikasi pendidikan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, menyadari bahwa masyarakat adalah mitra dan memberikan akses ke sekolah dan lainnya. Selanjutnya ada 8 kunci sukses untuk kepemimpinan pendidikan di sekolahan. Nah, 8 kunci sukses ini yang pertama, hubungkan diri Anda sendiri. Jika Anda ingin berhubungan dengan baik dengan murid, Anda harus terlebih dahulu mengenal siapa diri Anda dan yakin pada diri Anda sendiri. Yang kedua, ada kenali murid Anda. Nah, jadi kalau Anda mesti tahu nih murid Anda bagaimana, seperti itu. Baru nanti kita bisa mengenali. Terus yang ketiga, belajarlah mengingat nama semua murid Anda. Jadi kalau kita mengingat kita memanggil seseorang dengan namanya tuh mereka akan merasa, wah, beliau kenal nih sama aku. Nah, pastinya para murid juga bakal lebih senang gitu. Terus yang keempat ada bacalah riwayat hidup mereka. Kita harus tahu background mereka seperti apa, tapi bukan berarti kita akan membeda-bedakan mereka, itu tidak. Maksudnya kita harus tahu bagaimana latar belakang mereka supaya kita nantinya bisa menyikapi dengan sesuai seperti itu. Terus yang kelima ada tanyakan impian mereka. Kita bisa berdiskusi tentang cita-cita mereka. Pasti mereka juga bakal suka kalau mengobrol mengenai cita-cita mereka. Terus yang keenam adalah bicaralah hal-hal yang menjadi pusat perhatian mereka. Terus laksanakan pesan Anda. Yang ketujuh, praktekkan apa yang Anda nasihatkan kepada murid Anda. Dari situlah datang kredibilitas sesuai diri Anda dengan mereka sesuai gaya mengajar dengan gaya belajar murid Anda. Nah, kita tidak hanya mengatur, kita tidak hanya memberikan peraturan ini itu tanpa kita pun melakukannya. Jadi kita bisa menjadi contoh. Terus yang kedelapan, percayalah pada mereka. Salah satu alasan mengapa Anda berkomunikasi dengan murid Anda adalah karena mereka memiliki nilai untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Kita berikan kepercayaan kepada mereka. Nah, pastinya mereka juga akan memiliki rasa tanggung jawab untuk kepercayaan tersebut. Nah, terus kesimpulannya sendiri, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dituju tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Terus agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif juga, seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.